Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Cipta Bayhaki, salah satu calon guru penggerak dari Provinsi Banten. Pada pagi ini alhamdulillah saya berkunjung ke ruangannya Miss Eva. Miss Eva ini salah satu pengajar di SMA Insan Rabbani. Beliau adalah guru bimbingan konseling. Saya akan melakukan supervisi akademik di pagi hari ini dan akan melakukan pra-observasi. Assalamualaikum Miss Eva. Waalaikumsalam Pak Cipta. Bagaimana kabarnya Miss? Ya, alhamdulillah baik Pak Cipta, sehat juga. Alhamdulillah Miss ya, semuanya sehat dan baik. Mohon maaf nih Miss, saya ganggu waktunya. Di obrolan santai sebelumnya kan saya menyampaikan bahwasannya saya akan datang ke Miss Eva untuk berbincang-bincang mengenai persiapan sebelum melakukan supervisi akademik. Dan hari ini alhamdulillah Miss Eva sudah bersedia Miss ya, dan waktunya bisa ya Miss? Ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk supervisi akademik di sini, yang pertama adalah pra-observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan dari pengajar sejauh mana menyiapkan pembelajarannya. Mohon maaf Bu, Miss Eva, saya mau nanya, untuk supervisi akademik ini harapannya apa sih Bu yang Ibu harapkan dengan adanya kegiatan ini? Saya berharap dengan adanya supervisi akademik ini maka akan ada informasi dan ilmu dan masukan yang positif juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ya, serta kompetensi diri guru yang saya miliki juga meningkat dan juga banyak manfaatnya untuk saya. Baik, jadi di sini kita sharing ya Bu ya, dalam artian saya juga tidak menggurui ya, tapi di sini saya membantu untuk memfasilitasi dan saling memberikan, menguatkan informasi dan ilmu serta pengalaman supaya adanya peningkatan kompetensi dan layanan pendidikan yang memihak kepada murid. Di kegiatan supervisi yang nanti kita akan laksanakan, apakah Miss Eva sudah menyiapkan kapan waktunya, kelas mana, kemudian materi apa yang akan disampaikan atau disajikan pada saat pelaksanaan supervisi akademik ini? Ya, alhamdulillah untuk waktunya sudah saya siapkan Pak. Akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 di kelas 10 IPS 1 pada layanan bimbingan konseling yang materi yang akan saya sampaikan adalah perilaku sosial yang bertanggung jawab. Baik, berarti nanti saya mau izin ke kelas ya Bu untuk mendampingi Ibu. Kemudian apakah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pembelajaran? Tujuan dari pembelajaran ini untuk peserta didik adalah untuk memprakarsai, lalu mengidentifikasi dan juga mengkampanyekan langkah-langkah perilaku sosial yang bertanggung jawab, berani, jujur, dan juga terbuka. Luar biasa siapa ya, karena kita tahu bahwasannya setelah pasca pandemi ini tentunya banyak sekali nilai-nilai positif ataupun kebiasaan-kebiasaan dari anak didik kita yang mulai luntur bahkan menghilang. Nah, dan perlunya ada media kebiasaan
dan memberikan ruang yang cukup buat anak-anak untuk menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai positif ini, sehingga menjadi bekal mereka dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan teknologi di saat ini. Tentunya setiap pembelajaran ada tujuan yang ingin dicapai oleh guru. Kalau boleh tahu Ibu, kalau boleh tahu Miss, apakah tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya, tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan itu adalah yaitu tadi Pak, jadi adalah menanamkan dan mengembangkan sikap dan juga perilaku budaya, perilaku sosial remaja yang bertanggung jawab, ya, berani, jujur, dan juga terbuka bagi dirinya sendiri, untuk keluarga dan juga untuk sekolah. Baik ya, udah jelas ya itu ya. Di sini kira-kira untuk strateginya perlu kan untuk bisa lebih efisien efektif, strategi yang disiapkan Miss Eva di sini dalam membuat rencana supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, strategi yang sudah saya siapkan untuk menjalankan KBM di layanan bimbingan konseling ini adalah, yang pertama adalah strategi yang disiapkan itu adalah pembelajaran diferensiasi. Yang kedua itu adalah pembelajaran kesadaran sosial emosional atau KSM. Lalu yang ketiga adanya keterlibatan siswa dalam membuat produk sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Baik, jadi di sini Miss Eva sudah mengidentifikasi siswa, kemudian juga sudah mengelompokkan nanti ya dalam diferensiasi, dan akan memberikan pembelajaran kesadaran sosial emosional. Harapannya apa sih dengan tadi itu sudah melakukan identifikasi, kemudian juga sudah membatasi area pengembangannya, kemudian juga strategi yang disiapkan. Di sini harapan dari Miss Eva apa? Ya, harapan saya adalah siswa itu jadi lebih semangat belajarnya, dan juga siswa juga ikut terlibat dalam keaktifannya ya Pak ya, di dalam kelas. Keaktifannya juga semakin meningkat. Baik, oke. Demikian terima kasih atas jawabannya, beserta waktu yang diberikan. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan observasi supervisi akademik yang akan laksanakan bisa berjalan lancar dengan sukses dan sesuai dengan harapan dari Miss Eva dan sekolah tentunya. Terima kasih atas waktunya Miss Eva. Ya, saya mohon pamit. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kelas 10 IPS 1. Hari ini kita akan belajar mengenai bimbingan konseling. Dan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Rehan. Silakan Rehan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu, doa yang baik. Terima kasih Rehan. Oke, saya absen dulu. Aisyah ada tadi, Taira Yusra ada, Andari Unika ada, saya Zahwa ada, Jerry Izzy ada. Teman-teman, hari ini di bimbingan konseling kali ini tema yang akan saya bahas itu adalah tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, perilaku sosial yang bertanggung jawab ini
tujuan dari materi yang akan saya sampaikan itu adalah yang pertama, kita akan belajar tentang sikap respect terhadap orang lain. Lalu yang kedua adalah peduli terhadap kepentingan orang lain, dan yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Ya, di sini nanti akan saya sampaikan. Hari ini sepakat ya teman-teman, kita akan melakukan pembelajaran sampai 30 menit ke depan. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum ambil nafas dalam-dalam, bisa sampai 10 kali ya kalau kalian mau ambil nafas dalam-dalam, supaya ada energi-energi positif yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, mulai dari sekarang. Oke, sudah relax ya. Kita akan masuk ke pembelajaran. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa perhatikan yang ada di layar di depan, perilaku sosial yang bertanggung jawab. Menurut kamu, perilaku sosial yang bertanggung jawab itu seperti apa? Contohnya, tadi kan tujuan materi di awal adalah sikap respect terhadap orang lain, peduli dengan kepentingan orang lain. Terus yang ketiga adalah tadi berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Menurut kamu, perilaku sosial yang bertanggung jawab itu seperti apa? Kan ini berkaitan langsung ya dengan pelajaran PKN. Ada yang bisa kasih contoh? Gak ada, oke. Yaudah, kita langsung masuk aja. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sikap respect terhadap orang lain. Respect itu adalah kita menghormati dan juga kita menghargai orang lain. Kau belajar itu kan ya sebelumnya, sudah di pembelajaran lain-lainnya juga pasti diajarkan gimana sih kita harus menghargai orang lain, terus juga gimana kita harus menghormati orang lain. Nah, di sini sikap ini didasarkan kepada kesadaran bahwa setiap manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah bahwa kalian nih yang ada di sini, di sekolah ini, kalian tuh punya harkat dan martabat yang sama. Ya, walaupun suku bangsanya beda-beda. Oke. Next, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Nah, sebenarnya gini, kalian di sini ada nggak yang ikut jadi volunteer di luar? Pernah ada yang ikut jadi volunteer di luar? Belum ada ya, baru kelas 10. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa searching di Google, cari-cari informasi, nah sebenarnya di luar itu banyak usia-usia kalian itu sudah melakukan volunteer, ya baik itu dalam kegiatan sosial apapun. Nah, di sini masyarakat kita kan terkenal dengan sikap gotong royong, menggambarkan kepedulian sosial warga masyarakat untuk memelihara kepentingan bersama. Nah, jadi teman-teman di sini saya minta kalian bisa ada kertas selembar, ya boleh. Saya minta kalian kertas selembar. Gak apa-apa, mungkin satu lembar bisa dibagi dua, ya. Nah, itu satu lembar bisa jadi berapa? Ini kita kan sudah ada terbagi 3 kelompok ya, ada kinestetik, ada auditori, dan ada visual. Nah, untuk yang kinestetik itu kalian bisa memberikan contoh bagaimana perilaku sosial yang bertanggung jawab, ya, memberikan contoh tindakan secara langsung. Ya, kalian bisa praktekkan ke depan. Nah, yang kedua untuk yang auditori itu kalian bisa membuat resume hasil tadi yang sudah saya sampaikan itu seperti apa. Lalu yang kelompok visual, ya, kalian bisa membuat gambar tadi perilaku sosial yang bertanggung jawab seperti apa. Contohnya kayak misalnya memelihara kebersihan itu dari apa.
ya ikut organisasi, jenguk teman yang sakit. Nah, kalian bisa visualkan dengan gambar kalian. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Beneran sih. Gue bocek dah. Oh, yang bocek gua bedanya juga. Kemarin apa sih? Naik Vario. Sudah dulu, Kita kan proses apa? ceritanya kita Silakan boleh perilaku sosial yang tepat. awal lu. Jatuh biasa. Masa ini jarang. Oh gitu. Ini tentang apa nih kayaknya? Karena Fari. Oh iya oke. Udah mau bilang kita kena helikopter itu. Bisa dimulai dari sekarang? Ceri kali, Ceri jadi naratornya kali ya. Yang ini dua, yang semuanya aktornya tuh. Jadi naratornya, jadi cerita dulu apa ceritanya. Satu kejadian aja nggak apa-apa. Ya, kemudian nanti jemput sendiri dong. Ini komunikasi kita dulu. Gambar gini. Coba jalan. Boleh. Tadi Dennis. Jelas ya. Ya, nanti cari suaranya jelas Ceri ya. Oke. Dos. Nanti kalau acting jangan naik aja, ngobrol lagi udah. Ini aja. Udah. Kan aku yang tahu acting. Oke, kalian kalian jadi aktor dan aktris. Awas hati-hati. Oke. Cari di sana dulu suaranya Cari ya, ngasih nih suara. Ayo ngasih naratornya dulu, narasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan tentang drama tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Jadi ini bisa dilihat ada dua pengendara motor yang nggak pakai helm, terus habis itu ngebut-ngebutan juga. Terus habis itu mereka nanti bakal nabrak salah satu pejalan kaki yang lewat. Ada minggu now. Nah, cuman sayangnya mereka tuh nggak bertanggung jawab, mereka malah lari aja meninggalkan korbannya. Lalu kita ketemu sama, jadi kita tuh yang menasehatinya. Kita melihat mereka tuh lagi galau kayak gini, terus habis itu kita tanya, kalian habis ngapain? Apa?
nabrak ibu-ibu tadi lagi jalan nggak sengaja. Saya tanggung jawab nggak? Kamu kita tahu. Kita takut lagi panik soalnya. Harusnya kalian tanggung jawab dong, misalkan ngasih biaya kompensasinya, misalkan jangan kasih terluka. Kita nggak ada duit buat tanggung jawab. At least minta maaf. Dia kan ngomongin. Ya udah, tapi kan balik lagi ke aja kan minta maaf gitu. Minimal kan minta maaf deh. Ya, kita balik lagi nih. Iya kan kita. Maaf bu, maaf ya bu. Oke, makasih teman-teman yang menjawab ya. Oke. Berikutnya kelompok auditori. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim auditori. Auditori ya. Itu kami ingin memperkenalkan kelompok kami dari siapa? Saya Raihan. Oke, kalian akan mempresentasikan tentang resume hasil dari perilaku sosial yang bertanggung jawab. Baik, silakan. Jadi menurut analisis kita, perilaku sosial bertanggung jawab itu merupakan suatu perilaku yang bersikap respect terhadap satu sama lain. Terus juga yang Ya. Terus juga itu kayak suatu tindakan yang harus dikerjakan atas dasar diri kita sendiri. Contohnya tidak membeda-bedakan mulai dari suku, agama, etnis, ras, dan budaya. Terus bisa dimulai dari lingkungan terdekat, contohnya rumah, sekolah, dengan menjaga kebersihan lingkungan, membawa sampah pada tempatnya, dan atau membuat bank sampah. Itu juga dapat mengikuti kegiatan sosial maupun organisasi lainnya. Jadi dengan aktif melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari atau ikut kegiatan sosial bisa menimbulkan seorang yang bertanggung jawab dalam bidang. Terus kita juga bisa, misalnya kalau ada teman kita yang sakit, kita bisa respect kayak contoh paling siap kita nanya kenapa nggak masuk sakit apa, atau enggak kalau bisa konsepnya kita jemput dulu. Terus ada lagi? Adapun improve dari perilaku sosial bertanggung jawab secara singkat yaitu adanya kita rasa respect kepada orang lain di sekitar kita. Oke, dari sini nih, ini gambar apa Pak? Jadi kayak mereka tuh berteman tanpa diskriminasi, tanpa melihat ras atau asal usul mereka. Oh, berteman tanpa diskriminasi, tanpa melihat ras, etnis, budaya gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Kalau ini apa nih? Jadi ya lagi jenguk teman. Oh, menjenguk teman. Oke, menjenguk teman. Teman yang mana Pak? Hah? Teman yang mana Pak? Teman lagi sakit. Oh, teman lagi sakit. Oke, berikutnya apa nih? Buang sampah. Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Tempat. Iya, pada tempatnya. Oke. Terima kasih. Wow, ini kayaknya lagi di bawah matahari ya. Ini berbagi. Oke, berbagi, sedekah ya. Oke, berikutnya ini apa? menyapu lingkungan. Menyapu lingkungan. Oke. Nah, berikutnya nih Selina. Jenguk orang yang sakit. Oh, jenguk teman yang sakit sama ya, kayak Ryan ya. Paris ya, oh Paris, kayak Parisnya ya. Oke. Berikutnya? Kita lagi ngasih bantuan ke orang. Oh, memberikan bantuan kepada orang lain, sama ya kayak berbagi ya. Oke, baik. Gambarnya bagus-bagus dan gambarnya sudah memvisualisasikan mengenai tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab.
Tapi bagus juga tadi yang tentang kampanye diskriminasi, buang sampah pada tempatnya, jemput teman, dan juga bersih-bersih diri kalian pulang. Daripada akhiri pembelajaran kita. Nah, kalian kan tadi sudah memegang kertas masing-masing ya. Kalian sudah pegang kertas masing-masing. Nah, kertas kalian bisa tulis di belakangnya kalian. Tadi yang kalau gambar kalian tadi ya, oke. Tadi yang di sini udah pegang kertas. Yang ini, oke. Tolong kalian tulis apa sih yang kamu rasakan setelah kamu belajar tentang hal ini? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Dan juga apa yang tubuh kamu rasakan setelah kamu apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan deh mengenai pembelajaran yang sudah saya sampaikan di depan topiknya mengenai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan? Oke, boleh ditulis, boleh digambar, terserah. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana nih tubuh kamu, relax ya setelah kamu sudah menyampaikan apa yang sudah di depan tadi. Boleh dibagi. Ya kan tadi saya bilang kan menuliskan itu bisa dalam bentuk gambar. Ini namanya siapa? Tanya dulu dong, namanya dulu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kalian sudah memperhatikan mengenai topik yang sudah saya berikan tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Semoga tema yang saya berikan kepada kalian itu bermanfaat untuk kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Saya Cipta Baihaqi kita bawa, dimana pada kesempatan kali ini setelah melakukan observasi, kemudian observasi, saya hari ini akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik dengan rekan kerja saya. Di sini ada Miss Eva. Beliau adalah salah satu pengajar di SMA Estabani dengan mata pelajaran bimbingan konseling. Selamat pagi, Miss Eva. Ya, selamat pagi Pak Cipta. Miss Eva, saya ingin menindaklanjuti dari observasi yang kemarin kita sudah laksanakan di kelasnya Miss Eva, di mana di kelas 10 IPS 1 ya Bu ya? Iya. Oke. Setelah Ibu mengajar kemarin di kelas 10 IPS 1 di kesempatan supervisi akademik, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah, yang saya rasakan itu senang ya Pak, karena anak-anak itu tertib, ceria gitu, anak-anak juga fokus mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan.
Kemudian di pertemuan sebelumnya Miss Eva menyampaikan rencana yang akan dikembangkan dalam pembelajaran adalah dengan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian menitik beratkan kepada produk pembelajaran sesuai dengan kelompok belajarnya. Apakah hal-hal tersebut sudah tercapai, Ibu? Alhamdulillah, dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, siswa-siswinya itu dibagi sesuai dengan gaya belajarnya dan juga minat belajarnya seperti kinestetik, auditori, dan juga visual. Mereka merasa senang dan bahagia karena mereka nyaman, sehingga tereksplor pengetahuannya dan juga pengalaman serta ide-idenya mereka. Dengan pembelajaran kesadaran sosial emosional atau KSE, mereka juga tergali fokusnya, kesadarannya, dan sosialnya sehingga menambah rasa tanggung jawab. Alhamdulillah ya, rencana yang sudah disiapkan, strateginya yang sudah diterangkan, sudah membuat anak-anak lebih nyaman. Kemudian Miss Eva, kira-kira untuk menilai pencapaian belajar yang disampaikan anak-anak dari skala 1 sampai 10, di angka berapa yang menurut Miss Eva itu yang sudah capai kemarin? Menurut saya di skala 7,5 ya Pak ya, sudah baik, namun masih harus terus ditingkatkan. Nah, alhamdulillah, yang mana nih menurut Miss Eva yang harus dikembangkan dan ditingkatkan kembali? Lebih ke arah keaktifan siswa ya Pak ya, dalam bertanya atau menjawab ya, keterbatasan waktu juga, dan juga media yang disajikan juga menurut saya masih kurang tergali semangatnya, sehingga menurut saya itu yang masih kurang. Hal itu juga yang di awal diobservasi menjadi titik beratnya ya Miss Eva ya. Dan sudah jalankan pembelajaran diferensiasi, siswa dibagi menjadi kelompok dan diberikan pembelajaran kesadaran emosional sosial. Kemudian apakah semua strategi yang sudah dijalankan sudah berjalan dengan baik, Miss Eva? Alhamdulillah, proses belajar itu sesuai dengan kelompok ya, sudah baik, semuanya aktif. Namun dalam sesi tanya jawab itu masih ada yang kurang ya, karena terbatasnya waktu juga dan juga terbatasnya media juga gitu. Ya baik, itu sudah luar biasa upaya yang sudah dilaksanakan oleh Miss Eva. Tentunya kalau dari Miss Eva sendiri dalam mengajar kelas 10 IPS 1, adakah hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh Miss Eva dan temukan dalam kelas? Biasanya semangat belajarnya ya Pak, karena pembelajaran saya itu kan berada di jam terakhir, jadi saya harus bangun motivasinya dan juga semangat belajarnya dengan game, atau biasanya saya putar lagu relaksasi sekitar 5-7 menit. Oke, itu salah satu solusi yang diberikan oleh Miss Eva ya di kelas. Kemudian selain itu, adakah upaya yang dilakukan oleh Miss Eva dalam tadi menyiapkan anak-anaknya ke dalam pembelajaran? Oke. Yang saya siapkan itu adalah penugasan kelompok untuk mencari sumber, terus juga membuat PowerPoint ya, presentasi dari siswa juga oleh siswa untuk siswa yang saya lakukan.
Apalagi pembelajaran bimbingan konseling itu harus membuat siswa-siswi itu merasa nyaman di dalam kelas. Insya Allah sepertinya Miss Eva sudah sangat paham ya tentang kelasnya dan sudah menemukan solusi-solusi yang bisa menjadi penyelesaian atas kekurangan atau masalah yang ada di kelas. Kemudian di sini Miss Eva, apakah ada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Miss Eva? Kira-kira seperti apa ya? Kemudian di mana Miss Eva tadi sudah sangat baik diobservasi, membuka dengan salam, berdoa, presensi, kemudian juga pembelajaran kesadaran sosial emosional juga diberikan, kemudian juga sudah dibagi anak-anaknya menjadi 3 kelompok dalam pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa Bu yang akan dilaksanakan? Saya akan melakukan refleksi diri ya Pak ya, dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di sini bagaimana aktivitas pengembangannya dalam melakukan refleksi ini? Aktivitas pengembangannya yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan memanfaatkan IT dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan pembelajaran student center. Oke, hal ini apakah yang menjadi tujuan dari pengembangan program yang akan dilaksanakan oleh Miss Eva? Tujuannya adalah satu, kita menyajikan pembelajaran yang berbasis IT dan juga mudah dipahami dan juga menarik ya bagi siswa-siswi. Lalu yang kedua adalah keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Luar biasa yang sudah disusun sebagai alat lanjut. Nah, di sini adakah ukur keberhasilan atas program yang sudah Miss Eva rencanakan? Ukuran keberhasilannya yang dari rencana yang saya lakukan adalah yang pertama adalah siswa-siswi itu mampu untuk menggunakan IT ya Pak, untuk meningkatkan motivasinya dan juga semangatnya untuk belajar. Lalu yang kedua, mampu menumbuh kembangkan rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan ya Pak pada siswa dan siswi. Oke, dalam hal melakukan program ini tentunya Miss Eva butuh pendukung-pendukung ya. Kira-kira siapa saja sih yang nanti dibutuhkan untuk mendukung program tersebut? Oke. Pendukung rencana yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama pastinya adalah guru bidang IT ya, untuk meningkatkan kemampuan IT-nya, kebijakan dari kepala sekolah juga, dan juga bantuan dari rekan sejawat dan juga siswa-siswi. Baik, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan dalam menyusun dan menyiapkan program nanti yang menjadi rencana tindak lanjut yang Miss Eva lakukan? Kurang lebih sekitar 1-3 bulan ya Pak ya untuk bisa menjalankan rencana tersebut. Baik, sangat luar biasa nih Miss Eva motivasi dan semangatnya. Semoga tadi yang sudah direfleksikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pun berjalan dengan baik. Mohon izin nanti saya akan masuk ke kelas Miss Eva di kelas yang lain, sebagaimana saya juga akan melihat dan di sana Miss Eva akan menjalankan rencana lanjutnya sehingga nanti kita pun paham bahwasanya poin-poin apa saja yang sudah berjalan dan sudah mencapai tujuan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Miss Eva atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon pamit.
dan Ya. sukses buat Miss Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cita, terima kasih.